Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ba'du. Pada rekan-rekan mahasiswa di semester akhir yang telah dinyatakan lulus yudisium pada ujian skripsi tahun akademik 2023 tahun akademik 2022-2023. Di sini saya mencoba memberikan petunjuk bagaimana saudara-saudara membuat pernyataan SKVI sehingga pernyataan SKVI tersebut dijadikan dasar untuk penerbitan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan hal-hal yang terkait dengan pemahaman yang saudara pahami dari isian tersebut. Yang pertama, sebagaimana disampaikan sebelumnya, jadi saudara itu harus login dulu melalui alamat ya, yaitu pakai Bitly ya, EDMPDI, karena di sini saya sudah sering menggunakan, jadi sudah tinggal klik penggunaannya sebagaimana yang terdapat dalam petunjuk. Nah, kemudian setelah itu saudara klik state Sirojul Pala. Setelah ini ada beberapa item yang harus dipahami. Yang pertama, ini adalah website Sisrodul Pala. Nah, kalau ini terkait dengan rumah jurnal ya yang dimiliki oleh Sisrodul Pala. Di sana ada jurnal Edusifa, Khidmatusifa, dan jurnal Dakwatusifah. Nah, kemudian ini adalah link publikasi yang pernah dibagikan di kelas. Jadi ketika saudara belum menyelesaikan ini, silakan diklik dan diperbaiki sesuai dengan template di perkuliahan. Nah, kemudian perbaikan skripsi ini saudara klik bagi rekan-rekan yang menjawab ya. Nah, di sini sudah ada 4 yang menjawab. Jadi mengisinya adalah pertama saudara jelas nama dengan jelas, NIM, nomor handphone, untuk apa nomor handphone dicantumkan di sini, untuk komunikasi yang cepat ya terkait dengan kendala ataupun hambatan-hambatan dalam mengupload file yang saudara siapkan. Terus ini adalah cover, jadi covernya dalam bentuk file dokumen ya, yang saudara upload, atau file PDF juga bisa ya. Kemudian abstrak skripsi ini di halaman awal ya, dalam skripsi ini saudara upload. Kemudian ada lagi persetujuan pembimbing. Nah, persetujuan pembimbing ini saudara upload. Tentunya persetujuan pembimbing ini sudah ditandatangani ya oleh pembimbing. Kemudian ada daftar isi ya, daftar isi. Kemudian bab 1 saudara upload. Bab 1 ini tentunya setelah perbaikan. Bab 2 saudara upload. Bab 2 pun setelah perbaikan. Bab 3 silakan saudara upload. Bab 3 pun setelah perbaikan. Bab 4 pun saudara upload, dan bab 4 ini juga setelah perbaikan. Dan bab 5 adalah saudara upload bab 5, dan itu pun dilakukan tentunya setelah saudara perbaikan. Jadi silahkan skripsi yang kemarin diujikan itu tentunya banyak catatan, baik dari pembimbing maupun penguji. Nah, karena itu silahkan diperbaiki baik dari segi materi, kata-katanya, kalimatnya agar sesuai dengan standar. Nah, kemudian nanti saudara akan diarahkan untuk pernyataan yang menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa
yang saya isi sebagaimana tadi dari mulai cover dan sampai dengan bab 5 itu adalah karya saya sendiri. Silahkan tulis atau klik ya, kemudian kirim. Nah, kemudian setelah saudara menyelesaikan ini, ya kemudian akses ya. Ini adalah akses, di sini saudara menulis akses untuk masuk ke surat pernyataan. Nah, untuk akses pernyataan SKPI ini, saudara tulis hanya nama saudara, NIM, kemudian email yang digunakan untuk akses masuk. Jadi ketika nanti saudara sudah mendapatkan tampilan ya, tampilan seperti ini, berarti ini ada 7 orang. Nah, sebenarnya sudah 8 orang, tapi 1 orang double input ya. Nah, nanti sudah ada nama saudara SKPI seperti Oom Mulyani. Nah, di sini hanya Bu Oom dengan email yang tadi sudah daftarkan yang bisa membuka. Dan admin ya. Nah, contohnya saya akan buka misalkan ini ya. Nah, di sini. Nah, silahkan nanti ini sudah diisi ya. Silahkan nanti diisi ya. Diisi oleh nama, kemudian kemampuan-kemampuan yang sudah saudara miliki. Misalkan di sini jenis keahlian ya, praktik ibadah tentu sudah paham praktik ibadah, praktik tilawah, baca, tulis, Quran, telah melaksanakan KKM, kuliah kerja mahasiswa, praktik lapangan dalam profesi keguruan, penelitian filsafat. Dan ini buktinya adalah misalkan sertifikat, tulis ya sertifikat. Nah, misalkan sertifikat. Kemudian praktik tilawah ada sertifikatnya atau ada ujiannya. Kemudian aktif pada kegiatan sosial keagamaan masyarakat. Misalkan di masyarakat punya peran sebagai apa? Pengurus RT, RW, atau misalkan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya. Misalkan di sini anggota Karang Taruna Desa Pasir Jambu tahun 2019. Ini ada surat keterangan yang menunjukkan saudara adalah anggota. Nah, kemudian nanti bukti-bukti yang saudara tulis di sini dengan sertifikat dan segala macamnya ditunjukkan pada saat nanti menyerahkan ini paling tidak 2 minggu dari sekarang ya, nanti ada waktu diinformasikan waktu penyerahannya. Silahkan nanti saudara tanda tangani ya, tanda tangani ini, kemudian di print out. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini ada file, kemudian saudara klik download ya, dalam bentuk Microsoft Word, klik ya. Nanti dia akan terdownload. Setelah itu saudara print out. Ya, ini contohnya ada di sini. Saudara print out dan bubuhi materai 10.000. Ini menjadi dokumen bagi kampus Siswatul Falah sesuai dengan pernyataan yang saudara buat untuk tertulis di SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah itu rata-rata sebanyak 12 halaman yang menggambarkan kemampuan saudara dalam aktivitas atau dalam memahami atau dalam peran di masyarakat, atau saudara punya peran apa yang saudara lakukan pada saat ini. Misalkan ada sebagai pendidik, pengajar, kepala kantor, dan seterusnya. Itu harus dimuatkan di sini. Kemudian yang dicantumkan di sini kapan? Ya paling tidak sejak Anda menjadi mahasiswa sampai lulus. Jadi kalau sebelum menjadi mahasiswa, saudara memiliki peran, sebaiknya jangan dicantumkan di sini. Nah, sebagai contoh, saudara yang tulis oleh saudara itu nanti ya ada di SKPI. Ini sebagai contoh saya tunjukkan. Ya, ini ada file-file yang
apa namanya, menunjukkan adanya SKPI ya. Nah, ini contoh yang lalu. Nah, ini contohnya file-file SKPI. Nah, file-nya cukup banyak ya. Contohnya, nah ini kita buka file ini. Kita buka, kita lihat file ini agak lama untuk membukanya. Nah, paling tidak apa namanya, surat keterangan pendamping ijazah ini menggambarkan profil atau profil saudara selama setelah perkuliahan. Nah, ini surat pendamping ijazah, dia harus memiliki nomor ya, bahasanya berbahasa Inggris dan Indonesia. Di sini nanti harus mencantumkan tempat tanggal lahir, dan yang uniknya itu harus mencantumkan ini ya, nomor seri ijazah ya, nomor seri ijazah, dan ini bersifat nasional. Nah, nanti profil-profil itu dicantumkan di mana? Dicantumkan terkait dengan pemegang ijazah ini ya. Kita lihat dulu di halaman berapa. Ada capaian keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Nah, jadi aktivitas, prestasi, dan kegiatan. Nanti ini ditulis di sini ya, aktivitas ini yang membedakan satu apa namanya, satu orang dengan yang lainnya. Jadi kalau bisa berikan kemampuan yang skalanya paling tinggi. Misalkan saudara punya sertifikat DSNP atau sertifikat skala nasional atau daerah dan lain segala macamnya, nah, silakan digunakan, dicantumkan di surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu ya penjelasan sederhana terkait dengan apa namanya, pendampingan atau terkait dengan hal-hal yang harus saudara perhatikan untuk apa namanya,